Kita sama-sama akan lihat firman Tuhan dari Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28. Baik sekali kalau saudara selain dengar catat, karena mungkin tidak semua ayat kita bisa baca di sini karena waktu terbatas, jadi di rumah bisa diulangi lagi. Ulangan pasal 28, saya akan baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ulangan pasal 28, 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu, diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu maju berperang melawan engkau. Terpukul kalah olehmu, bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahkan engkau dengan kebaikan dalam kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, maka kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Demikian saudara firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama-sama. Sekali lagi kita tunduk kepala saudara, kita masuk di dalam doa. Di dalam nama Yesus yang memberikan kekuatan kuasa, karena dia punya nama di atas segala nama. Dan di dalam nama ini juga pada malam hari ini kami ikat dan kami belenggu segala orang kuat yang ada di dalam diri kami, yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di kota ini. Di dalam nama Yesus kami ikat, kami belenggu, dan kami larangkan kau tidak boleh berkutik dan mengganggu setiap kami. Kami minta konsentrasi daripadamu Roh Kudus menolong kami, dan kami mohon malaikat surgawi kau utus untuk membantu pekerjaan, untuk kebebasan, kelepasan, dan untuk mematahkan segala bentuk kutuk apapun di dalam diri kami. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah-Mu, pagari tempat ini dengan malak surgawi. Setiap keluarga kami, rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, kendaraan, semua milik kami yang Tuhan percayakan, kami berdoa Tuhan lindungi semuanya.
seperti Engkau lindungi kami di tempat ini. Semua roh yang ada di luar kami putuskan hubungan dengan yang ada di dalam. Dan yang ada di dalam kami lumpuhkan di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus Kau bekerja sore ini. Biarlah segala kekuatan kuasa yang daripadamu mengalir, memberi hikmat pengertian, memberi kuasa untuk kami ada kerinduan, kelepasan dan kebebasan, kemerdekaan yang daripadamu mengalir di dalam hidup kami. Sehingga berkat yang dijanjikan dengan sumpah menjadi milik kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, dari pasal 28 ini kalau kita perhatikan, saya harap kalau saudara ada kesempatan di rumah, saudara bisa baca ulang. Karena ini ada 68 ayat. Kalau kita baca semua bisa sampai jam 10 malam gak selesai saudara. Jadi kita baca sebagian kecil dari ayat ini. 14 ayat menceritakan atau mengatakan soal berkat. Dan 15 sampai 68 itu soal kutuk. Dan saudara sekalian, ada dua perkara yang sama pada ayat pertama dan ayat 15. Di situ dikatakan saudara, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, maka berkat itu akan turun di dalam hidup. Di dalam pekerjaan dikatakan saudara, diberi kemenangan demi kemenangan. Kita tidak akan berjalan turun tetapi berjalan naik. Kita tidak akan menjadi ekor tetapi menjadi kepala, dikatakan pada ayat-ayat yang sudah dibicarakan atau sudah dikatakan pada 14 ayat pertama. Saudara sekalian, berarti di dalam hidup ini tidak sekedar saya percaya, saya dan saudara percaya Yesus, masuk keluar gereja tiap hari Minggu itu sudah cukup. Dikatakan saudara, kita mesti mendengar baik-baik. Jadi nggak dengar sambil ngantuk-ngantuk. Pas kalau dengar firman, obat tidur yang paling enak saudara. Kadang-kadang kalau pas baca firman mulai angop, mulai begitu itu nggak dengar baik-baik saudara. Itu pintu kutuk mulai terbuka di dalam hidup kita. Kalau kita dengar baik-baik dikatakan saudara. Jadi di dalam kebaktian, di dalam persekutuan keluarga, nanti besok akan dibicarakan oleh Bapak Freddy hal ini. Di dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, kita harus dengar firman Tuhan baik-baik. Jadi telinga ini mesti buka betul-betul saudara untuk kita dengar. Tetapi kalau hanya telinga saja dengar tidak seimbang saudara. Jadi telinga ini tambah besar seperti telinga gajah. Saudara bayangkan orang yang terus ke persekutuan, dengar firman. Tapi tidak melakukan saudara, itu seperti telinga gajah. Jadi kepalanya kecil, badannya kecil, telinganya besar. Dua-duanya saudara. Lalu tubuh ini kecil, tidak seimbang. Jadi kalau banyak dengar dikatakan mesti melakukan dengan setia. Kalau firman Tuhan berkata jangan menyembah berhala, walaupun itu orang tua kita yang sudah meninggal, ya jangan saudara, karena penyembahan berhala, penyembahan pada roh-roh orang mati, kejijikan kepada Tuhan. Kalau bangun rumah tidak minta selamat kepada arwah-arwah, kepada penjaga rumah dan sebagainya. Karena Yesus itu cukup kuat untuk memelihara dan menjaga. Dan banyak kita saudara sekalian dengar, tahu firman Tuhan, tetapi di dalam kita melakukan tidak dengan setia. Hari ini lakukan, besok atau 2 hari lagi pray dulu. Soalnya masih manusia berdosa, masih darah dan daging. Kalau sudah jadi malaikat seperti Tuhan Yesus barangkali baru kita bisa lakukan. Alasan macam-macam kita bisa pergunakan saudara. Tetapi kalau kita dengar firman ini, setiap kita tentu ingin diberkati. Tidak ada seorang pun yang tidak mau diberkati saudara. Oleh sebab itu dikatakan hendaklah kita mendengar dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh, dengan setia. Hari ini sampai seterusnya. Bisa kita gagal, tidak berarti tidak gagal. Kita minta ampun pada Tuhan. Mulai lagi, Tuhan saya gagal hari ini, tapi saya tidak mau kalah, saya tidak mau menyerah, saya mau mulai lagi. Dan saudara dikatakan
maka engkau akan diberkati. Tetapi kalau seminggu sekali dengar saudara, hanya dengar kalau kebaktian pagi di Betani, seminggu itu dengar gosip, dengar televisi, dengar omongan orang, dengar ini, dengar itu, presentasi, dengar firman, begitu kecil saudara. Jadi mungkin badan ini besar, telinga ini kayak telinga tikus saudara sekalian. Kecil sampai nggak kelihatan, apalagi kalau ibu-ibu rambutnya nutup begini, telinga sudah nggak kelihatan saudara. Ini dalam arti rohani. Ada orang berkata gini, bosan, firman melulu aja dong, kita mau dengar lain nggak bisa, bosan sudah, saya nggak mau lagi dengar firman. Mungkin rodok belenak begitu saudara sekalian istilahnya, karena terlalu banyak dengar yang lain sehingga tidak melakukan firman, tidak mendengar atau malas mendengar, kurang sekali mendengar firman Tuhan. Otomatis saudara juga tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan. Dan saudara sekalian dikatakan, maka kutuk itu akan datang, malapetaka kesulitan akan datang di dalam kehidupan kita. Jangan kita salahkan Tuhan saudara, karena kalau kita taat, kita turut Tuhan, maka pagar perlindungannya melindungi saya dan saudara. Tapi kalau kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, dikatakan langsung dilalap sama macan tutul saudara. Efesus 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, singa itu berjalan berkeliling melalap musuh yang melalap setiap orang yang didapatinya. Kalau jalan lurus, kita akan selamat, akan sukses, akan diberkati. Tapi kalau kita ke kiri ataupun ke kanan, bukan pada pimpinan Tuhan, mendengar, melakukan firman Tuhan, pasti saudara pada tangan iblis. Oleh sebab itu, dikatakan saudara dari ayat 15. Jadi saudara coba perhatikan, saya tidak baca ayat-ayat ini, saudara catat saja. Ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26 dikatakan saudara, kekurangan terus menerus. Kekurangan di dalam arti bukan miskin aja saudara, miskinkin begitu saudara, melarat. Kesulitan demi kesulitan di dalam kehidupan tidak ada habisnya. Saya pernah berkata saudara, kontrak rumah sudah selesai, butuh uang untuk kontrak rumah. Pas waktu itu anak sakit, butuh uang banyak juga. Sudah begitu saudara sekalian, buat makan gak ada. Saudara bayangkan itu, keperluan yang banyak mendesak, semua mendesak di dalam hidup. Sehingga saudara buat orang jadi depresi, putus asa. Dan saudara, kalau kita berada dalam keadaan demikian, kalau kita setia, kita tahu Tuhan pasti buka jalan, ini satu ujian untuk kita beriman. Tapi kalau di bawah pengaruh kutuk, karena tidak setia, karena tidak taat kepada Tuhan, maka saudara sekalian, biar kita berseru, kita tidak akan mendapat pertolongan. Ayat 29 sampai dan ayat 33 saudara catat, nanti saudara baca. 29 dan 33, kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian, atau dengan kata lain, kerja buat orang lain. Sudah kerja banyak, diutang orang, dimakan orang habis-habisan saudara. Jadi dengan kata lain, kerja buat orang lain, sudah dapat uang banyak, akhirnya orang yang makan, bukan kita sendiri yang makan. Sudah itu minta kembali pada orang, dimarahi, dimaki-maki orang. Saudara bayangkan, minta barangnya sendiri dimarah orang lagi. Ini kegagalan yang begitu menyakitkan di dalam kehidupan. 27, 35, 58 sampai 61. Saya ulangi, saudara catat saja cepat. Sorry, mestinya disediakan papannya. 27, 35, 58 sampai 64, 61. Di situ saudara sekalian, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Yang minum obat hanya untuk sementara, misalnya kencing manis, darah tinggi, sakit alergi, jantung, asma, yang
tidak bisa disembuhkan dan yang menurun saudara. Nanti papanya meninggal sakit jantung, anaknya juga. Ini sakit asma, cucunya juga asma saudara sekalian. Mungkin kita pikir, oh papa saya begitu, ya pantasan saya itu begitu juga. Dan buat kita yang di dalam Yesus mestinya kita tidak aminkan hal itu saudara. Tetapi itu ada terjadi di dalam hidup. Nanti kita akan doa patahkan pengaruh kutuk penyakit turunan yang ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Bisa juga saudara sekalian tekanan atau kecelakaan secara terus menerus. Saudara perhatikan, kecelakaan secara terus menerus. Dan saudara ada keinginan yang kuat untuk bunuh diri. Persoalan kecil, persoalan besar minta mati saja saudara sekalian. Sehingga sudah bolak-balik minum baygon kok nggak mati-mati. Padahal sudah kepingin mati saudara. Berikutnya saudara sekalian, pada ayat yang ke 20, ada ayat yang ke-30, itu mengalami kehancuran rumah tangga, ayat 30 saudara. Kehancuran rumah tangga, kawin cerai, itu bukan saja pada papanya atau kakek neneknya, pada keluarganya sampai anak cucu saudara. Keluarga berantakan, mungkin kaya, tetapi punya simpanan di mana-mana, punya anak keleleran di mana-mana. Kawin cerai, kakaknya cerai, yang adiknya juga cerai. Saudara, keluarga seperti ini kita melihat ada di bawah pengaruh kutuk. Sehingga saudara, di dalam keadaan seperti ini kita satu ayat lagi saudara, di dalam ayat 47 sampai dengan ayat 48, biar kita berkata kita sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh, tetapi dikatakan saudara, kalau kita terus mengeluh, terus bersungut-sungut, tidak ada ucapan syukur, dengan beban dan persoalan ngomel aja, bersungut-sungut terus. Kenapa Tuhan gak tolong orang lain, ditolong saya kok belum, wong. Seperti tawon saudara sekalian. Itu lama-lama kuknya dikatakan beban bukan lagi kayu. Lama-lama jadi kuknya itu dari besi saudara. Makanya jangan ngomel melulu saudara sekalian. Lama-lama tambah berat. Coba oleh sebab itu saudara perhatikan, kalau ada masalah, kalau ngomel-ngomel nanti sakit kepala, nanti sakit mah. Tapi kalau syukur saudara, bisa enteng. Ini keberatan di dalam hati bisa terangkat di dalam hidup saya dan saudara. Oleh sebab itu dikatakan pada ayat 47, karena kita baca sama-sama ayat ini saudara. Ini banyak terdapat di dalam diri orang Kristen. 1, 2, 3. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Kemudian saudara kita lihat yang terakhir ayat 48 yang berkata begini, ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkan. Jadi sekarang yang suka ngomel saudara, kita bertobat malam ini. Hati-hati saudara, yang ngomel saudara, bersungut-sungut. Tuhan katakan, kenapa engkau tidak mau jadi hamba Tuhan dengan gembira hati, dengan sukacita, tetapi dengan ngomel, membawa akibat tidak menyenangkan buat saya dan saudara. Nah saudara, kita lihat hal-hal yang dikatakan di dalam Ulangan 28 tadi. Macam-macam perkara yang kita alami di dalam kehidupan karena ada pengaruh kutuk. Dan kutuk itu saudara sekalian mulai masuk di dalam hidup saya dan saudara. Coba kita lihat Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20. Mulai ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya.
Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi kita lihat saudara, pengaruh penyembahan berhala di dalam kehidupan saya dan saudara itu membawa kekuatan dan pengaruh kutuk yang luar biasa, sehingga mendatangkan kemiskinan, mendatangkan keluarga berantakan, mendatangkan saudara sekalian penyakit yang tidak disembuhkan, yang dikatakan dalam Ulangan, sampai engkau dipunahkan lewat setiap masalah yang engkau alami di dalam kehidupan. Saudara, kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kita semua berasal dari keluarga penyembahan berhala, seperti Abraham di dalam Kejadian 12. Cuma bedanya Abraham dengan kita, ini di dalam kelas blessing banyak saudara sudah pelajari ini. Dikatakan saudara sekalian, di dalam Kejadian 12 Tuhan berkata pada Abraham, keluarlah dari negerimu, dari rumah bapamu, dari sanak saudaramu, pergi ke negeri yang aku akan berikan kepadamu. Maka aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat. Tidak berarti saudara, kita lalu keluar dari Surabaya pergi ke tempat lain. Kenapa Tuhan suruh Abraham keluar? Sebab keluarganya di dalam Yosua 24 penyembah berhala saudara. Jadi dia harus tinggalkan penyembahan berhala orang tua nenek moyang. Dia harus tinggalkan kebiasaan hidup pernikahan di dalam keluarganya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Abraham keluar saudara, tinggalkan semuanya. Kalau saudara datang kebaktian pagi di Betani minggu yang lalu atau 2 minggu lalu, diterangkan oleh Bapak Gembala bagaimana Abraham saudara berbeda daripada orang kafir pada saat itu dan Lot sendiri. Tiap kali dia keluar dia buat mesbah untuk Tuhan. Itu lain saudara daripada orang lain. Dia tinggalkan semua macam berhala, termasuk saudara selamatan-selamatan kalau pindah rumah, kalau mau bangun rumah, bawa kendi, bawa sapu, bawa nasi kalau pindah rumah supaya nanti diberkati di rumah baru. Saudara tidak ada pengaruh apa-apa, biar saudara bolak-balik 70 kali firman gak ketemu ayat-ayat suruh bawa kendi, bawa sapu supaya diberkati. Ini kadang-kadang orang Kristen lakukan saudara, kan kebacut namanya itu. Sebab apa? Soalnya pembantunya bilang, waduh kalau nggak begitu nyonya, bagaimana nanti nyonya mesti ikut aturan. Aturan siapa? Aturan setan saudara. Nyonya yang pintar, terhormat, cakap, cantik, ikut saudara sekalian. Ya wes, beli aja kembang 7 macam dan sebagai pakai bubur merah putih kuning dan sebagainya saudara sekalian. Ikut saudara. Padahal sebetulnya kita tidak boleh lakukan. Kita berdoa, kita tengking, kita usir, minta perlindungan, itu cukup. Bahwa di dalam kuat kuasa nama Yesus dia akan menolong, memberkati dan melindungi. Tapi rasanya nggak cukup kalau nggak pakai begitu-begitu. Jadi mesti tanam sesuatu, telur busuk di muka rumah, rahangnya kuda, kayak rahangnya babi bukan kuda saudara. Di muka rumah pakai kantong-kantong macam-macam, kertas-kertas saudara sekalian. Minum air. Dan saya kadang berkata pada saudara-saudara di SOM, kadang-kadang memang lucu saudara sekalian. Kalau minum di rumah saja air biasa kita mesti lihat bersih nggak ini, bersih nggak. Kalau tidak, gelas kotor sedikit kita sudah cerewet saudara. Ini kurang bersih, ganti. Malah dicium-cium sudah bersih belum saudara. Tapi kalau pergi ke dukun biar gelasnya kotor, airnya mentah, kena ludah itu dari mbah dukun yang gak sikat gigi. Kita minum aja enak-enak saudara sekalian. Coba nggak kudu mau muntah ya. Kita diperbodoh, orang pinter saudara sekalian, tapi jadi goblok seperti begitu. Ya pantesan saudara, mungkin kita terus kembung. Saya nih 3 hari ngurus terus saudara. Ini pasti banyak saudara yang minum air kembang, air mantra, air macam-macam di dalam kehidupan saudara sekalian. Sehingga saudara minta kelepasan dari Tuhan agar saudara benar-benar dibebaskan. Belum lagi saudara waktu yang lalu, barangkali saudara ada isi-isi badan.
Orang luar pulau bilang isi badan, orang sini bilang ada kekebalan tertentu, saudara. Pergi ke sana nanti Mbah Dukun tiup sini, kemenyan ditaruh kiri kanan, saudara. Kita nih ikut saja. Untuk apa? Supaya selamat, supaya diberkati. Nanti kertas-kertasnya masuk seloroan tempat duit, nanti masuk di tas-tas. Kemudian ibu-ibu taruh di dalam BH, biar letak taruh aja saudara sekalian. Supaya jaga diri selamat dan sebagainya. Saudara, begitu rupa kita diperbodoh. Bagaimana bisa diberkati saudara? Kalau perkara-perkara itu kita pulang cari semua saudara sekalian. Nggak bisa, percaya Yesus. Nggak tahu semua seloroan masih ada kertas-kertas saudara sekalian. Kita mesti kumpul semua besok dimusnahkan sama-sama di sini. Untuk kita permalukan iblis dengan kuasa gelapnya. Belum lagi jimat-jimat saudara. Untuk kuat, untuk selamat, untuk diberkati. Kebanyakan itu kita lakukan saudara. Ke gereja saudara. Tapi kalau orang ngomong, ayo ke gunung sana, ikut. Ayo ke gunung sana, ikut. Ayo pergi ke Tuban, pergi ke kelenteng di Kenjeran. Kita katut saja saudara sekalian. Soalnya kita mau selamat, kita pikir, kita mau diberkati. Jadi banyak berkat kita saudara. Pada waktu kita ikut Tuhan, banyak yang mulai dikerjain saudara. Berkat dari iblis pada terbang semua, karena bukan dari Tuhan. Lalu kita bilang begini, ngomel-ngomel. Wah, sejak saya ikut Tuhan ini kok jadi melarat kayak begini. Kalau tahu begitu saya ini nggak mau ikut Tuhan. Padahal saudara, kalau kita jujur banyak berkat itu yang kita minta pada kuasa kegelapan. Dan begitu kita datang pada Tuhan saudara, pembersihan terjadi dari dalam hidup kita. Ucap syukur saudara sekalian, supaya hanya berkat dari Tuhan yang anak-anaknya nikmati di dalam kehidupan. Saudara, kalau nanti punya anak atau hamil 7 bulan, ada acara-acara tertentu. Anak 40 hari, kantong merah, kertas merah, telur merah. Itu di Alkitab nggak ada saudara sekalian. Tetapi karena sudah tradisi, itu tradisi kepercayaan nenek moyang orang tua yang turun-temurun. Nah mama saya buat begitu juga ya, saya buat juga seperti itu saudara. Jadi anak-anak seperti itu bisa dimengerti. Kalau banyak kali mereka kurang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab pengaruh kuasa kegelapan mulai masuk sejak dari dalam rahim sampai mereka besar. Nah saudara, hal-hal seperti ini yang mengikat, yang membelenggu sehingga pengaruh kutuk itu masuk di dalam kehidupan saya dan saudara. Apalagi saudara, kalau di dalam hidup kita ini turunan suhu. Pernah ada kakek yang suhu saudara, atau peramal, atau orang pinter. Saudara lihat keluarganya. Saya katakan sebab kakek saya dukun saudara. Hampir semua anaknya, termasuk ibu saya sendiri, hidup di bawah standar. Miskin saudara, melarat. Kalau yang ada enak sedikit, rumah tangga kacau balau seperti neraka. Walaupun belum masuk neraka saudara, sudah alami neraka di dalam dunia. Tidak ada perdamaian, cekcok luar biasa. Cerai sini, cerai situ, sampai tante saya ada yang punya 3 anak dari 3 orang pria saudara, bayangkan. Karena keadaan pengaruh kekuatan kuasa kegelapan yang ada di dalam kehidupan. Nah saudara, termasuk juga kalau di dalam pernikahan, makanya kami harapkan partisipasi saudara. Bukan karena kita perlu uang 5.000 saudara. Kok mahalnya, umpama begitu saudara ya. Untuk pemberkatan nikah pada waktu yang akan minggu yang akan datang, pakai baju yang bagus, bapak-bapak jas semua, ibu-ibu long dress putih, umpamanya saudara sekalian ya. Karena apa? Tudung di dalam rumah tangga pernikahan kita bukan nama Yesus saudara, nama siapa? Saya beri kesempatan saudara pikir. Sehingga ada pintu untuk kuasa kegelapan, pengaruh kutuk masuk dalam hidup keluarga. Karena pernikahan dulu, suami ini pergi ke orang pintar berdoa, minta supaya saudara ini suka sama dia, umpamanya saudara. Jadi dikasih kuasa gelap supaya saya senang sama wanita itu yang jadi istri saudara. Mungkin dia nggak ngerti, tapi bapak-bapak yang tahu mungkin ketawa-ketawa, iya betul. Atau tidak dengan cara begini, tanya pada suhu ini, apa itu calon saya? Jadi kasih namanya atau cara apa saudara, atau di
apa namanya itu dia? Di Guamia. Oh iya betul, ini sudah. Nah, wah genjot sudah saudara, dikejar apapun terjadi. Ini sudah calon istri saya karena suhu sapa bilang begini-begini. Waktu saya buang kayu begitu terbuka atau bagaimana. Saya sendiri belum pernah, katanya saudara sekalian. Jadi saudara lihat istri di samping saudara ada pengaruh kuat kuasa kegelapan. Sehingga bisa dimengerti saudara, nggak pernah begini. Kalau saudara omong A dia omong B. Kalau saudara omong B dia omong. Sehingga semua pengaruh kutub, pengaruh landasan kuasa kegelapan dalam pernikahan saudara, kami akan doakan dan kita akan patahkan di dalam kuat kuasa nama Yesus. Jadi tidak ada lagi saudara sekalian tudung macam apapun selain nama Yesus di dalam pernikahan saudara. Pada minggu yang akan datang kita akan adakan pemberkatan oleh Bapak Gembala buat saudara-saudara yang belum pernah diberkati. Kalau sudah ya nggak usah saudara, berkatnya sama saja. Oh kurang diberkati ya double aja. Nggak perlu saudara ya, cukup satu kali. Hanya sekarang mulai hidup sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Maka berkat itu akan diberikan pada saudara. Biar penglima diberkati, kalau nggak dengar, nggak setia ya percuma saudara. Jadi kita belajar saudara sekalian, hidup pernikahan pun. Dan saudara, yang kita tahu di dalam hidup pernikahan suami istri memang mungkin rahasia buat istri, rahasia buat suami, tapi buat dukun dan iblis tidak rahasia. Kalau ada suami-suami yang pernah nyeleweng di sini dan istrinya saudara pada waktu itu belum dalam Tuhan, saudara mungkin tanpa saudara tahu istrinya itu sudah kasih minum apa saja dari dukun supaya saudara kembali pada dia. Begitu juga supaya istri tunduk. Kadang-kadang mama atau mertua ini pergi ke suhu sapa, minta ini minta itu supaya istrinya jangan cerewet, istrinya tunduk sama suami, taat sama mertua saudara sekalian. Ini tanpa tahu, rahasia, diam-diam. Jadi kalau saudara minum barangkali taruh gula dari dukun, taruh ini, taruh itu saudara sekalian. Pergi bawa telur ke dukun nanti dikuncir, lalu rebus telur itu saudara makan. Jangan lirik dia. Kamu buat saya begitu ya? Jangan begitu saudara, saya bukan adu domba. Tetapi kita perlu merendahkan diri, melepaskan diri. Sampai karena suami dablek saudara sekalian, bisa terjadi dukun itu buat saudara impoten. Di sini kita semua sudah berkeluarga. Karena apa saudara sekalian? Biar kapok, sebab sama-sama di dalam kegelapan. Biar kapok, syukur kapok dia. Supaya dia tidak pergi ke sana ke sini lagi. Kita lupa saudara sekalian. Bukan soal impotennya yang mestinya dipersoalkan, soal hati mestinya saudara sekalian. Tapi karena goblok, gak mengerti firman, kita bekerja dengan cara kuasa kegelapan. Jadi membawa kerugian yang fatal di dalam hidup rumah tangga. Saudara-saudara, di dalam pernikahan yang pernah berhubungan, baik berdua, baik suami saja, istri saja, bertobat malam hari ini, supaya engkau diberkati oleh Allah. Tidak bisa saudara sekalian, kau berkata Tuhan berkati saya, tapi tangan kiri Tuhan saya kutuk suamimu, biar dia begini, biar dia begitu. Mana yang Allah mau dengar saudara? Dua tangan ini mestinya sama-sama berkata, saling memberkati, tapi kita lakukan lain di dalam kehidupan ini. Jadi saudara sekalian, di dalam keluarga ada sikap. Coba kita lihat sama-sama pengaruh kuasa gelap di dalam 1 Raja-Raja pasal 20. Pasal 21 saudara sekalian. Mulai ayat 25 saya akan baca. 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah melakukan sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Dan datanglah firman Tuhan kepada Elia dari Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Baru pada zaman anaknya aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Saudara, Ahab memperistrikan Isabel, anak daripada Etbaal, raja Sidon di sebelah utara Israel. Ketika anak raja ini datang ke Israel, dia juga membawa penyembahan-penyembahan berhalanya. Dan kemudian saudara, bukan saja Ahab yang dipengaruhi oleh Isabel, tetapi seluruh Israel pada akhirnya semua bisa dikuasai, saudara, untuk menyembah berhala. Sehingga kalau ada orang yang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, mereka sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang berani nantang dengan keras dan berani, itu hanya satu keputusan, akan dibunuh, saudara. Jadi Isabel ini begitu kuat mempengaruhi bukan saja Ahab, tetapi pemerintahan di Israel dikuasai oleh dia. Saudara, karena apa? Bukan karena Isabelnya, tetapi ada kekuatan yang menguasai dia, sebab pengaruh kuasa-kuasa kegelapan. Oleh sebab itu tadi saya berkata, ada istri saudara yang dipengaruhi oleh roh Isabel, sekalipun dalam bentuk misalnya kuasa kegelapan, supaya suaminya itu tunduk. Kalau sama dia hanya iya. Pokoknya semua keputusan di tangan dia, saudara sekalian. Dan ada suami model seperti itu, seperti Ahab, kayak kerbau dicocok hidung, saudara. Jadi ikut semua mau istrinya. Nah, saudara, kalau dalam bentuk normal, kalau nggak dituruti, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam bentuk nggak normal, ini sudah ada pengaruh kuasa kegelapan di balik ini. Kalau nggak dituruti, saudara marah. Waduh, bisa bentur-benturkan kepala di tembok, bisa marah, ngambek, cerai, dan sebagainya. Dan lama-lama, saudara sekalian, kalau dia tidak menyadari, betul-betul dikuasai iblis. Sehingga dia inginkan supaya semua orang perhatian itu kepada dia. Semua orang harus ikut kemauannya. Ini Isabel, saudara. Jadi dia setir segala perkara. Dan kalau itu terjadi di dalam keluarga, saudara, ini pintu kutuk. Karena apa? Karena yang ditentukan oleh Allah, Kristus jadi kepala di dalam tubuh Kristus, saudara sekalian, dan habis itu suami, lalu kemudian istri. Tapi kalau istri yang ambil tampuk pimpinan, berkuasa di dalam keluarga, jadi kalau suaminya mau pergi ke sana, nanti kamu ke sana bilang ini, lalu begitu dan begini dan begini. Kalau nggak dituruti, kenapa nggak bilang? Oh, saya sudah bilang begitu tadi, kok nggak dituruti? Saudara, hati-hati, saudara sekalian. Saudara, saya tadi berkata, bisa ini karena memang berhubungan dengan kuasa gelap, minta dukun melakukan hal ini buat suaminya. Tapi kalau sifat ini dibiarkan, juga tetap ditunggangi oleh Lucifer. Karena apa, saudara? Persis Lucifer. Coba kita lihat Yehezkiel 14. Yehezkiel pasal 14. Ayat 13, coba saudara lihat. Yehezkiel pasal 14 ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah,
dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Oh sorry, saya bukan Yeskiel, Yesaya, maaf saudara. Yesaya 14, terima kasih. Yesaya 14 ayat 13 dan ayat 14. Saudara garis bawahi ada kata yang sama, aku hendak naik. Pasal 14 Yesaya ayat 13, saudara coba lihat kata aku bagian yang kedua. Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, baik pengaruh langsung atau tidak langsung, kalau itu menjadi sifat di dalam diri wanita, itu akan membuka pintu kutuk di dalam hidup rumah tangga. Jadi saudara, kita mau diberkati, tetapi kita harus tunduk pada otoritas yang diberikan oleh Allah, yaitu suami jadi kepala dan istri harus tunduk kepadanya. Dan saudara sekalian, dan banyak kali bukan saja karena kesalahan istri, tapi karena suami ini malas. Maaf kok kebetulan wanita yang omong, saya nggak sentimen sama bapak-bapak. Tetapi saudara sekalian, saya omong karena ini firman berkata, jadi Ahab ini mau enak-enak, oh serahkan mama aja, beres tunggu mama, biar mama, dia enak-enak ngorok tidur duduk, gampang kalau ada mama. Jadi kalau istrinya nggak ada bingung sudah, waduh di mana kos kaki, di mana bagian dalam, di mana ini, bingung sudah saudara sekalian. Itu soal kecil. Tetapi saudara tidak berani ambil keputusan. Banyak pria seperti itu saudara sekalian. Jadi tunggu istrinya. Baik juga saudara, jadi kalau kerjasama, tapi tidak harus istri ini yang harus berkuasa dan ambil keputusan. Memang kalau saudara terus beri kesempatan, ya wes terserah kamu, daripada rame-rame Bu Christine. Soalnya kalau saya beri keputusan saya, dia mesti marah. Jadi wes saya ngalah aja, ngalah saudara, nanti dia berdiri di sini. Nah saudara dikuasai, dan akhirnya kepemimpinan jadi hancur. Saudara tidak lagi jadi imam, saudara tidak lagi jadi nabi, perlindungan Allah hilang, maka saudara kutuk mulai masuk bekerja dalam hidup keluarga saudara. Ahab dikatakan memperbudak diri karena dibujuk oleh Isabel. Isabel saudara saya yakin dia putri raja, nggak kasar, nggak diktator keras. Bisa juga Isabel itu lembut, manis saudara sekalian. Wah nggak kelihatan kalau sebetulnya berkuasa. Tetapi secara pelan, tetapi pasti saudara sekalian, kelihatannya di dalam tubuh ini semua empuk-empuk, lembut, sabar. Kalau jalan pelan-pelan, kalau make up cantik seperti bintang film saudara. Tapi kalau dia perkas saudara, habis seperti ular berbisa saudara. Diam-diam tapi pasti saudara. Saudara tahu ular itu bisa cek begitu langsung bak, game saudara. Tapi bisa juga dia belit sedikit, dia susun satu kekuatan, dia remak semua tulang-tulang saudara. Jadi dua belah pihak, baik istri baik suami saudara. Apalagi zaman sekarang, karena wanita itu banyak sekali potensi mungkin bermunculan, tidak seperti zaman mama-mama kita dulu, sebab dapat banyak kesempatan untuk sekolah, pintar kerja, pintar cari uang. Wah ini lobang paling enak saudara, benar-benar. Jadi dia bisa berkata, wah penghasilanku lebih dari kamu aja, jangan cerewet, pokoknya ikut maunya saya. Saudara jangan dibiar-biarkan. Saudara kita pun juga, suami jangan terima nasib karena mungkin saudara kurang bisa ngomong, kurang berhasil. Tapi firman Tuhan berkata, kalau saudara punya roh seperti Elia, saudara bisa patahkan roh Isabel. Saudara bisa hancurkan semua perbudakan kuasa iblis di dalam diri saudara. Dengan cara saudara sekalian, takut pada Tuhan. Takut pada Tuhan.
sungguh-sungguh takut pada Tuhan, setia baca firman, setia ibadah, setia melayani Tuhan. Saya percaya saudara, semua pengaruh Isabel di dalam hidup saudara akan dalam hidup keluarga dan istri saudara akan dipatahkan. Tapi kalau saudara kelemek, ya weh, sudah nasib. Mau apa lagi? Memang saya cari istri yang begini, soalnya mamaku persis istriku juga. Selamatlah saudara, selamatlah itu saudara sekalian. Jangan terima nasib saudara. Saya ketemu dengan seorang saudara, ini istri, wah hebat, sudah gempal begitu, gagah. Ada wanita kelaki-lakian memang, model kayak saya begini saudara, ngeri kalau kelihat saudara ya. Saya punya kecenderungan demikian juga. Saya jujur pada saudara. Nah, saudara sekalian, dia cerita begini, Bu Christine, suami itu diam saudara sekalian, omong kalau perlu saja. Istri sampai berbui-bui saudara, terus gak ada berhentinya. Kapan suami omong saudara kalau begitu? Kalau semua kesempatan istrinya omong, nanti ada tamu, suaminya belum omong, dia nanti suaminya mau omong, dipotong terus saudara. Diam-diam saudara, saya ikat ini Roh Isabel ini. Kapan saudara bicara? Suami ini hebat, dia takut pada Tuhan luar biasa. Tiap malam saudara, kalau istrinya sudah tidur, dia duduk di pinggir tempat tidur istrinya. Dia doakan, dia ikat, dia hancur, dia patahkan, dia lepaskan istri saya jadi baik, istri saya jadi tunduk, istri saya mengasihi keluarga. Semua yang baik-baik dilepaskan, yang jelek-jelek dia ikat semua saudara. Satu hari, istrinya yang cerita, saya kok gelilir, dengar ada orang waswas-waswas. Saya dengar, kok dia doakan saya, istri begini, lalu kemudian dilepaskan yang baik, dia pura-pura tidur. Oh, jadi selama ini saya begini ya, aduh Tuhan ampuni saya. Saudara, sejak hari itu dia bertobat, dia berubah. Banyak kali istri yang berdoa buat suami saudara ya, sampai setengah mati berdoa. Jarang ada suami yang berdoa buat istri sungguh-sungguh, dibiarkan aja saudara sekalian. Tetapi saya melihat keluarga ini sangat diberkati Tuhan. Sampai sekarang dia nggak banyak bicara saudara sekalian. Tetapi istrinya tahu apa yang harus dia lakukan kepada suaminya. Nah saudara, dua orang ini sama-sama ada kekurangan. Suami malas, tidak berani ambil keputusan, juga mungkin malas kerja. Ya wes kamu aja yang kerja. Dasar istri gesit, mungkin kelebihan tenaga saudara, jadi set. Dia kuat untuk melakukan segala perkara. Hamil pun kerja saja saudara sekalian. Gak pusing kiri, gak pusing kanan. Suaminya bangga, senang kamu kerja, aku tidur enak-enak. Saudara sekalian, kalau dengan demikian kita berumah tangga, tidak bisa melihara keluarga. Tidak ada perlindungan rohani buat keluarga. Saudara bapak-bapak tidak jadi imam Allah. Kalau doa, minta mama. Ya wes mama aja yang pintar doa. Bapak-bapak, sorry, yang ada dalam ruangan ini mulai berdoa. Besok malam digojlok Pak Freddy. Jangan nggak datang loh saudara, datang besok. Supaya kita belajar sama-sama. Saudara, saya melihat kalau suami dia mulai berdiri di hadapan Tuhan. Mungkin dengan penuh kekurangan dia mulai suka berdoa, tetap berdoa. Setia saudara, berkat Allah dicurahkan. Termasuk istri juga diubahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, haleluya. Glory Yesus, Sikaralarawasanda. Ini kekurangan dalam banyak keluarga saudara. Sehingga maaf, karena pengaruh wanita begitu kuat di dalam latar belakang dari pria, dikuasai mamanya dari rahim sampai dia besar. Habis itu dikuasai ibu gurunya waktu TK sampai SD. Wanita paling banyak berkuasa di dalam diri pria saudara sekalian. Sampai sudah menikah pun gak bisa berkutik. Dia menikahkan sama wanita, masa sama pria saudara ya. Itu abnormal kalau sama pria. Pria mesti menikah sama wanita. Jadi saudara, secara kejiwaan dia pikir, kapan aku bebas dari cengkeraman ini? Dan kalau saudara tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka pengaruh wanita yang kuat itu membuat saudara secara rohani saudara lemah. Saudara merasa tidak berdaya. Saudara merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saudara, janji Tuhan, pria itu kepala. Dia imam keluarga. Berkat itu turun dari kepala ke leher, ke janggut dan ke leher Harun. Jadi kalau pria mulai jadi imam, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, berkat itu dikatakan Tuhan perintahkan. Nggak usah cari saudara sekalian. Berkat itu akan kejar. Itu bagiannya Pak
Bernard pada season berikutnya. Tetapi saya ingin perlihatkan pada saudara letak pengaruh kutuk dalam keluarga. Baik Ahab, baik Isabel. Saudara yang ada roh Ahab bertobat malam ini. Saudara yang ada roh Isabel bertobat malam ini. Saya pun termasuk saudara orang yang kuat punya pengaruh roh Isabel dalam kehidupan. Karena saya lahir tanpa ayah, tidak ada figur ayah di dalam keluarga. Jadi saya anak paling besar, tumbuh seperti anak laki saudara. Sampai pun menikah saya mau berkuasa di dalam keluarga. Seperti yang saya cerita tadi, suami saya itu diam saudara. Jadi gampang diatur, dia marah diam, dia mau ini diam, melotot saja matanya, begini saudara sekalian. Jadi saya pikir, gak mumpung kesempatan, kenapa gak dipakai sebelum diinjak-injak dulu. Saya sudah melayani waktu itu saudara, hebat gak? Iblis berkuasa itu luar biasa di dalam hidup saya. Tetapi saudara, 5 tahun permulaan pernikahan saya nggak pernah khotbah. Istri tunduk pada suami, saya sendiri nggak tunduk soalnya. Ya sorry saudara sekalian, saya katakan pada saudara. Tapi lewat satu buku saya baca, saya pun bertobat. Saya datang pada dia, saya minta maaf. Dan saya punya penyakit saudara, sakit migrain. Mungkin banyak ibu yang kalau sakit saudara, waduh ini mata mau melotot rasanya sebelah, sakitnya luar biasa. Dan buku itu mengatakan antara lain, karena tidak mau tunduk kepada otoritas yang diberikan oleh Tuhan, jadi tangan Tuhan yang suruh tunduk. Jadi barangkali saya pikir sendiri saudara, karena saya terus mau jadi kepala, jadi tangan Tuhan yang kuat ini tendes, mesti tunduk, lama-lama kan sakit semua saudara ya. Sebab kita kan mesti lakukan firman. Jadi saya pikir ya, saya mau bertobat. Dan sejak itu saudara, migrainnya hilang. Tapi kalau roda gimana begitu saudara ya, mulai lagi cekot. Ini ada yang gak taat ini, terkecuali mungkin ada hal-hal yang lain saudara. Tetapi kebanyakan kalau saya tidak taat pada otoritas yang diberikan oleh Tuhan, kekacauan terjadi. Radar saya pusing, mungkin radar saudara lain lagi. Mungkin anak, mungkin ekonomi, mungkin ini. Karena ada pintu saudara untuk iblis bekerja dalam hidup saya dan di dalam hidup saudara. Oleh sebab itu saudara, firman Tuhan berkata, kutuk itu bisa masuk dari penyembahan berhala. Kalau kita bertindak seperti atau di bawah pengaruh kuasa kegelapan seperti Lucifer, maka saudara sekalian, pengaruh kutuk itu kuat masuk di dalam rumah tangga saya, masuk dalam rumah tangga saudara. Seperti juga kalau kita membawa kebiasaan dalam hidup dengan semua tata cara ibadah kuasa kegelapan. Juga saudara, kita lihat Yeremia 17. Yeremia pasal 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita kalau mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan manusia, mengandalkan duit, mengandalkan hikmat kepintaran saudara, maka itu juga termasuk pintu kutuk. Sehingga banyak orang saudara mengalami kehancuran ekonomi, rumah tangga, sebab pernah hidup di dalam kesombongan. Karena keberhasilan yang mereka peroleh bukannya memuliakan Allah, tetapi membanggakan diri. Siapa seperti saya? Kalau saya yang buat, pasti berhasil. Lupa saudara, bahwa Tuhan yang memberi kekuatan. Hal berikutnya kita lihat di dalam Maleakhi pasal 3. Ini mungkin banyak akan dibicarakan Pak Bernard. Saya hanya bicara soal kutuk saudara. Ayat 8. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan.
supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan menghabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah, firman Tuhan semesta alam. Jadi kita melihat, saudara, kalau pelit, kikir, pencuri tidak memberi persembahan perpuluhan dengan betul, tidak memberi persembahan dengan benar, itu pintu kutuk, saudara. Maka belalang-belalang pelahap dikatakan makan kebun anggur, makan ladang, saudara. Pekerjaan rumah tangga, penyakit mulai merajalela. Jadi uang mestinya buat perpuluhan tidak dimasukkan, tidak diberikan untuk Tuhan, saudara. Akhirnya buat bayar dokter, akhirnya buat kebakaran, akhirnya buat kerusakan ini, kecelakaan itu, dan sebagainya. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kamu menipu aku, oleh sebab itu kamu kena kutuk. Jadi saudara, kita lihat, kutuk itu masuk dalam hidup karena penyembahan berhala, karena di dalam keluarga ada roh Isabel dan Ahab. Dan yang ketiga, saudara sekalian, dikatakan tadi karena mengandalkan diri, sombong. Omong yang besar-besar, bual, saudara. Tidak mau omong yang rendah, tidak muliakan Allah, tetapi memuji diri sendiri. Kita mesti ubah cara kita berbicara dan juga hati kita, saudara. Dan kalau kita tidak memberi perpuluhan dengan sungguh, atau memberi kepada Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, maka pintu kutuk itu akan datang di dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, kita keluar, saudara, kita tinggalkan setiap macam penyembahan. Kita tidak lagi mau kembali ke Ur Kasdim seperti Abraham. Abraham keluar, saudara. Tetapi juga dia setia, dia taat beribadah kepada Tuhan. Dia diberkati sampai turunannya. Tapi saudara lihat, Lot keluar, sama-sama keluar, saudara. Tapi tidak taat, tidak setia, akhirnya keluarga itu tragis, saudara. Istrinya jadi tiang garam, Lot dengan anak-anaknya hidup dalam persinahan dan percabulan. Keluar anak Moab dan Amon, keluar dari Ur Kasdim. Lot sempat keluar dari Sodom dan Gomora, keluar dari persinahan, dari kehidupan rusak, bejat moral, kebiasaan persinahan di dalam hidup. Dia tinggalkan, tapi hatinya tidak berubah, saudara. Maka malapetaka itu mengikuti kehidupannya. Saudara, orang Israel keluar juga dari Mesir. Perbudakan dunia ini, kesenangan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hidup. Mereka keluar dari Mesir, tetapi karena tidak taat, karena berontak, karena ngomel di padang belantara, ikut menyembah berhala dengan orang-orang asing. Game di padang belantara, saudara, dari 20 tahun ke atas ludes. Tinggal yang lahir di padang belantara sampai 20 tahun, yang masuk ke Kanaan termasuk Yosua dan Kaleb. Saudara, kita terima Yesus dalam hidup, tidak sekedar bergereja, tapi buka telinga, lakukan firman Tuhan. Maka semua tudung kekuasaan yang pernah ada dalam hidup, dia sudah tanggung, dan semua kutuk itu dipatahkan. Tetapi kalau kita tidak setia melakukan, dan kita terus kembali lagi pada kuasa kegelapan, dengan kata lain, kita beri tempat pada dia, kita beri kesempatan pada dia berkuasa dalam hidup kita, maka yang sudah pernah pergi datang 7 dengan temannya, saudara, sehingga lebih jahat lagi. Pemulihan keluarga, saudara, mulai dari saya sebagai istri, dari saudara sebagai suami. Kita sama-sama terbuka, baik suami istri, dan di hadapan Tuhan kita akan datang pada dia. Kalau saudara tidak setia, ada unsur kuasa kegelapan, ada roh Isabel, ada roh Ahab, ada kesombongan, tidak bisa memaafkan, congkak, saudara, tidak ada maaf, terus simpan kejahatan satu dengan yang lain. Kita harus datang pada Tuhan, bereskan, saudara.
bereskan malam ini supaya berkat Tuhan turun. Jadi malam ini tidak telinga saja yang besar, tapi badan kita kekar karena kita mau lakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Kita semua berbahasa roh, saudara. Hiara bara 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 wasikara lara kasikara lara wasiara lara wasanda. Hiara bara 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 wasiara lara kasikara lara wasanda. Selidikilah kami Tuhan Yesus. Selidikilah hati kami Tuhan, selidikilah kami. Kalau ada penyembahan berhala di dalam hidup kami, ada Isabel di dalam diri kami, ada roh Ahab di dalam diri kami masing-masing, ada kesombongan sehingga tidak menaklukkan diri satu dengan yang lain. Kami datang padamu malam ini, ampuni kami.